dua pujian yang sudah mereka persiapkan dalam bentuk medley, Nyur Hijau dan Betapa Kita Tidak Bersyukur. Dua nyanyian ini mengajak kita semua merenungkan betapa indahnya alam Indonesia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya kita semua akan menjadi semakin bersyukur kita ditempatkan di bumi Indonesia ini. Persembahan pujian yang terakhir dari ibu-ibu PWD KTK Provokan. Mari ibu-ibu yang cantik semuanya, mari kita maju, kita akan membawakan pujian yang sudah kita persiapkan. Pujian yang kami akan persembahkan adalah
dalam Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Pujian ini adalah ungkapan kerinduan kita semua untuk melihat kemuliaan Tuhan melingkupi Indonesia, dan supaya kuasa Tuhan bercurah atas bangsa ini. Yesuslah Tuhan.
Sembah pujian, doa, dan syukur kita telah naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan untuk dan mari kita di saat kami anak-anak Tuhan seluruh rakyat Indonesia mensyukuri akan anugerah-Mu di mana Engkau telah mengaruniakan kemerdekaan atas bangsa kami, sehingga kami telah menjalani kemerdekaan ini selama 79 tahun lamanya. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menyempurnakan sukacita kami, syukur kami atas segala berkat anugerah dan Tuhan karuniakan kepada kami bangsa Indonesia dan buat kami anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tolong mampukan hamba-Mu agar dapat berkata seturut dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 13. Kitab Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17 di bawah judul berikut, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kita baca bersama-sama 3 mulai. Pada suatu kali Yesus akan mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang roh sehingga ia sakit sampai lumpuh dan tidak dapat berdiri lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, dia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdiri perempuan itu, dan kemudian anak-anak tetapi lalu ia berkata kepada perempuannya, "Ada 6 hari itu bekerja, karena itu dapatlah tetapi Tuhan menjawab dia, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang yang dalam melepaskan yang dunia atau bergaya yang lain dari karenanya dan membawa ke dalam api? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena dia adalah Tuhan? Dan waktu itu semua semua orang banyak bersukacita karena segala perkara dia telah dilakukan. Demikian membaca firman Tuhan yang berbahagia tentu saja setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerima dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Tahun Indonesia merdeka. Dan di usia 79 tahun ini ada momen-momen yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Salah satunya kemarin ada upacara bendera di IKN, Ibu Kota Nusantara. Di usia 79 tahun ini
ada juga momen yang luar biasa yang dialami oleh bangsa kita Indonesia. Apa itu? Pemilihan umum berjalan lancar. Sebentar lagi kita akan memiliki presiden yang baru. Dan tema yang diambil dalam ulang tahun Republik Indonesia tahun 1979 apa ya? Nusantara Baru, Indonesia Maju. Jadi dengan kemerdekaan, itulah kita. Tetapi ibu ini 18 tahun lamanya ada dalam keadaan sakit. Dia diizinkan sakit karena ada roh jahat menguasai. Dan sakitnya yang luar biasa. Dia dikatakan umumnya dia tidak bisa berdiri tegak. Saya bisa membayangkan lagi ini betapa luar biasanya sakit penyakit yang diderita oleh ibu ini. Tetapi ibu ini ada di bait pada tempat ibadah. Lalu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diperbuat oleh Yesus terhadap orang yang seperti ini di dalam ayat. Dan Tuhan mau menyatakan karya pembebasannya untuk Yesus. Ibu, maukah kau sembuh? Ini suatu yang luar biasa. Jadi